Welcome back, selamat datang di channel The Sigit Reaction. Aduh, kenapa ini ngomongnya begini bisik-bisik ya Mam ya, bisik-bisik. Bisik-bisik takut kedengeran itu soalnya ada yang orang yang kalau misalnya dengan informasi itu langsung disampaikan ke pihak yang seharusnya tidak mendengar informasi tersebut, bocor gitu bahasa kasarnya ya. Iya. Dan bocornya nyablak gitu. Ada nggak sih orang-orang kayak gitu, Mam? Ada dong, banyak. Gimana sih sekali. contohnya, Mam? Contohnya misalkan berteman nih 3 orang, kita ngejelekin orang itu salah satu teman, tapi ntar udahnya disampaikan sama yang satunya. Seharusnya kan jangan gitu, cukup tahu sama tahu aja. Maksudnya misalnya berteman bertiga gini ya nih, berteman bertiga. Yang ini lagi nggak ada, ya. Yang ini berdua ngobrol, saling ngomongin, ya kan. Nanti tiba-tiba yang ini ngomongin ke ini yang nggak ada, dibilang gini, lu kemarin diomongin tuh sama si ini, ya kan. Yang si ini langsung main klarifikasi aja gitu. Yang ini nanti dibalikin lagi, ngejelekin sama yang ini juga, jadi kan saling menjelekkan gitu. Iya sih, oh iya, emang kayak gitu kan di circle pertemanan tuh kayak gitu emang sih, emang ya kayak gitu ya. Iya, rata-rata sih ya, tergantung ya. Tergantung kan sih. Di depan orangnya manis banget kayak gula semut. Pas di belakang ngomongin. Aduh, ngeri sih, ngeri. Artinya gini ya, mungkin kita bisa menyikapinya kayak kita nggak usah terpengaruh kali ya. Apapun yang disampaikan ke kita harus bisa memfilter gitu kan, nggak langsung percaya atau ditelan mentah-mentah gitu kan. Bisa jadi harusnya kita. Jadi balik lagi ke bagaimana kita nge-treatnya, bagaimana kita menyikapinya kan, Mam? Iya kan? Nah, kalau yang aku beda nih, Mam, kasusnya misalnya ada satu orang ini nih sukanya itu ngejatohin orang lain di depan umum, depan temen yang lain gitu. Dan itu terang-terangan, lu jelek banget lo, ini lo jorok banget sih lo gitu, potongan rambut lo jelek banget sih gitu. Kayak gitu-gitu yang harusnya nggak disampaikan depan umum, yang bisa jadi menjatuhkan orang tersebut. Tapi dia sampein gitu dengan nyablak lah, kalau bahasanya nyablak gitu ya. Iya. Ada orang-orang kayak gitu ya? Ada dong. Itu biasanya dulu tuh kenapa sih, Mam? Ceplok batok gitu namanya orangnya. Ceplok batok. Kadang kita berpikiran kita suka nih sama orang yang ceplok batok. Ada mah jujur, mendingan jujur daripada di belakang ngomongin kayak yang 3 tadi ya, Mam ya gitu. Kalau menurut gue sih dua-duanya nggak ada yang mending gitu. Tapi kan ya lihat suasana juga gitu loh, mau ngomonginnya kalau lagi tidak rame atau yang mau diomongin secara jujurnya yang mana dulu. Gini, kalau menurut gue sih, Mam ya, menurutku nih ya, mendingan kalau lo memang orangnya ceplok batok jujur, mendingan lo personal aja berdua gitu. Lo panggil, bisikin, bro, sorry banget nih, potongan rambut lo jelek, atau sorry itu lo udah dekil banget, baju lo kotor banget, bisa nggak dicuci. Jangan di depan orang lain gitu. Kadang suka berpikir sesuatu yang sifatnya fitnah, yang sumbernya kebencian, jangan pernah diklarifikasi. Karena tugas kita atas sesuatu itu adalah diam. Karena kalau dijawab nggak ada ujungnya. Akan terus klarifikasi terus terus. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang itu fitnahnya itu benar-benar bisa berakibat fatal, penting nggak sih untuk diklarifikasi, Mam? Perlu kan ya? Tapi nggak semuanya harus kita klarifikasi kayak kita menyangkal gitu kan, nggak usah juga. Karena intinya klarifikasinya sama orang yang bersangkutan, nggak usah sama teman lagi, sama ini lagi. Langsung aja to the point. Lu ngomong apa tadi? Gue nggak gini loh, gue nggak gitu kan. Iya, lebih gentle sih. Nah, pokoknya intinya kalau lo pengen menyampaikan sesuatu ke orang, ya langsung aja ke target lo siapa gitu. Bukan lo pengen nyampein ke si A tapi lo publish ke semua orang. Nih lo si A begini gitu. Si A kok kotor banget ya bajunya, atau lo secara negornya ke si A langsung tapi di situ ada orang lain gitu. Ya kan? Itu namanya bukan lo, gue mah orangnya kayak gitu, ceplok batok, gue mah apa adanya. Enggak kayak gitu konsep apa adanya itu, ya kan? Iya. Nggak kayak gitu. Juga apa yang diomongin, kalau yang menjatuhkan salah satu teman yang ini ada artikel, Mam, ini ada artikel kenapa penyebab orang itu apa sih tadi, ceplok batok, nyablak atau suka ngejudge gitu ya, Mam ya. Nah, ada artikelnya nih, kita baca nih tuh.
9 faktor yang mendorong seorang merendahkan orang lain. Tuh. Yang pertama adalah rasa rendah diri. Jadi seorang yang memiliki rasa rendah diri yang kuat mungkin cenderung merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Merendahkan orang lain dapat menjadi cara mereka untuk mengatasi ketidaknyamanan diri mereka sendiri, ketidakamanan diri mereka sendiri. Oh gitu Bang. Iya. Jadi sebenarnya mereka tuh minder gitu ya. Menutupi kekurangannya. Kasihan sih ya sebenarnya ya. Iya. Kasihan sih. Jadi sebenarnya mereka yang suka merendahkan orang lain adalah orang-orang yang rendah diri, yang minder gitu. Iya betul. Oh kenapa dia minder? Jadi ya? dia sebelum diinin orang dia udah nginin orang duluan gitu loh kali. Bisa jadi maybe kasihan sih. Daripada orang menghina gue duluan menghina. Biasanya kan orang rendah diri itu kan korban bullying sih ya. Iya. Ada trauma masa kecil mungkin dibully gitu ya. Bisa jadi. Oke nih, ketidakpekaan emosional, kurangnya empati dan kesadaran terhadap perasaan orang lain dapat mendorong seorang untuk merendahkan orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kekurangan keterampilan emosional dapat menyebabkan perilaku merendahkan. Nggak bisa memanage EQ, emotional quality-nya kurang bagus gitu kan. Bukan IQ, mungkin dia IQ-nya smart, pinter, cerdas, termasuk orang yang cerdas, tapi emosionalnya kurang bagus gitu. Iya, bisa betul. Jadi atau mungkin ya itu tadi emosionalnya kurang bagus, dia terlalu smart, terlalu lincah sehingga dia curang licik gitu kan. Nah, dengan menggunakan strategi otaknya yang lincah itu dan cerdas itu ya untuk menjatuhkan orang lain. Nah tuh kompetisi yang ketiga nih, kompetisi yang berlebihan. Dalam situasi persaingan yang tinggi, seorang mungkin merendahkan orang lain untuk merasa lebih unggul dan mendapatkan keuntungan. Rasa persaingan yang berlebihan dapat mendorong perilaku merendahkan. Apabila di satu tempat itu ada kompetisi ya, kompetisi yang dianggapnya terlalu tinggi, makanya mungkin dia harus mengeluarkan jurus-jurusnya itu untuk menjatuhkan lawannya dengan cara meremehkan dan merendahkan. Bisa jadi itu karena mungkin faktor X lah ya, faktor memang yang tekanan pressure-nya tertinggi tuh dari lingkungan tuh. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan tuh. Lingkungan yang penuh dengan perilaku merendahkan seperti keluarga yang sering saling merendahkan atau lingkungan kerja yang toksik dapat mempengaruhi seorang untuk ikut merendahkan orang lain. Lingkungan yang negatif dapat memperkuat perilaku merendahkan. Faktor lingkungan. Bisa jadi keluarga yang saling merendahkan, bisa jadi dari pertemanan di kantor yang toksik gitu, yang saling merendahkan juga gitu kata-katanya gitu kan. Bisa jadi juga itu faktornya banyak ya ternyata ya. Berarti kalaupun harus berobat ya harus ke psikiater yang memang mampu mengatasi ke-9 hal tersebut ya. Ini baru keempat. Yang kelima adalah tuh prasangka dan diskriminasi tuh. Seorang yang memiliki prasangka atau sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu mungkin merendahkan orang lain dari kelompok tersebut sebagai bentuk penghinaan atau superioritas. Sikap prasangka dan diskriminatif dapat memicu perilaku merendahkan. Wow, superior. I'm the number one. Gue tuh punya kekuatan yang penuh gitulah ya. I'm a superpower gitu. Gitu. Bisa sikap prasangka dan diskriminatif dapat memicu perilaku merendahkan. Oke, baru yang kelima. Keenam. Aduh, repot juga ya berobat jalannya nih kalau orang-orang begini ya, tuh ya. Iya, betul. Kehilangan kontrol diri nih. Dalam situasi di mana seorang kehilangan kendali diri atau marah, mereka mungkin merendahkan orang lain sebagai bentuk penyaluran emosi negatif mereka nih ya. Kehilangan kontrol diri dapat menjadi pemicu perilaku merendahkan. Hilang kontrol emosional tuh ya. Jadi kayak dia marah langsung, lu makan emang gini, lu mah jelek, lu hitam, lu apa gitu, karena emosional. Bisa jadi tuh. Yang ketujuh nih, pendidikan dan nilai-nilai keluarga. Nilai-nilai yang diterima selama masa kecil seperti merendahkan orang lain sebagai bentuk hiburan atau kepuasan pribadi dapat mempengaruhi perilaku seorang di kemudian hari nih. Ini perhatian nih. Pendidikan dan nilai-nilai keluarga dapat memainkan peran dalam perilaku merendahkan. Kadang-kadang hati-hati nggak sih ngasih suguhan tonton ke anak-anak gitu? Iya. Ya kan, kayak misalnya ada aksi pembulian terus jadi bahan bercandaan dan itu mereka tertawa, itu dari kecil tuh menjadi hal yang biasa jadinya gitu kan. Hal-hal tersebut menjadi hal yang biasa. Tuh hati-hatilah pokoknya. Tuh yang ke-8 tuh. Seorang yang memiliki keinginan kuat untuk mendominasi orang lain mungkin merendahkan mereka untuk mempertahankan atau memperkuat posisi kekuasaan mereka. Dorongan untuk mempertahankan kekuasaan dapat mendorong perilaku merendahkan. Ya, biasanya sih kalau orang yang kayak gitu merasa mempunyai power.
artinya dia tuh punya jabatan gitu misalnya, punya kekuasaan lah ya. Ya bisa jadi. Jadi dia atau punya ilmu hitam kan kekuatan juga. Ilmu hitam, peng gitu, kekuatan bulan akan menghukummu. Oh gitu. Jadi dia merasa dia punya kekuatan bulan sehingga dia perlu untuk merendahkan dan menghukum para bawahan-bawahannya. Yang ke-9 nih, Mam. Yang ke-9 tuh. Lo ngelawan gue, lo takut sama gue punya kuasa. Gue punya kekuatan, gue punya kuasa. I have the power, you know. Ini gue tunjukin. Power Ranger. Nah, tuh kecemburuan tuh. Yang ke-9 terakhir nih. Seseorang yang merasa cemburu atau iri terhadap prestasi atau atribut orang lain mungkin merendahkan mereka untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Oh, iri, intinya iri gitu. Kayak cemburu. Misalnya ada orang lain itu kok asik tuh dengan circle-nya gitu, dia berusaha untuk gimana caranya memecah belah pertemanan itu atau memecah belah lingkungan tersebut yang udah kondusif dan menurut dia asik gitu kan, dia iri, kok mereka asik kok gue asik juga, asik sendiri tapi aduh mereka asik ya kok gue asik sendiri gitu kan, iri intinya lah ya. Wow, penting banget ya obrolan hari ini, Mam ya. Iya. Penting, edukasi banget, berisi ini kali ini kontennya nih. Aduh, pokoknya makasih banyak udah selalu nonton video. Jangan lupa untuk apa, Mam? Tetap like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasi supaya nanti kalau misalnya ketika gue upload video terbaru kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.